Benih Rahasia Sang Pewaris episode 7. Benarkah? Jadi, pacarnya sengaja memamerkan hubungan mereka? Itu menjelaskan mengapa ada tanda di lehernya yang terlihat jelas seperti itu. Ya, ini berarti Presiden Wiharja itu benar-benar menggoda. Aku penasaran bagaimana rasanya berbaring bersamanya. Tunggu, siapa di perusahaan kita yang punya peluang untuk mendapatkan pria setampan itu di ranjang? Aku rasa Shera Nugraha punya peluang besar. Dia cantik, dan dia berhasil bertahan di perusahaan meski sudah menimbulkan banyak masalah. Aku tidak akan percaya jika dia tidak terlibat dengan Presiden Wiharja. Mungkinkah tanda ciuman itu bukan dari pacarnya, tapi dari Shera? Mungkin Shera menempelkannya di sana sebagai tantangan kepada pacarnya. Ketiga karyawan wanita itu semakin asyik berimajinasi, seakan mereka sedang menulis novel detektif. Di bilik itu, ekspresi Nindya De Agres terus berubah. Dia sudah menduga bahwa tanda di leher Kenzo bukan akibat alergi, tetapi tidak menyangka itu adalah tanda ciuman. Pacar yang mereka bicarakan tentu saja dirinya, tetapi tanda itu tidak ada hubungannya dengan dia. Kalau bukan dia, pasti ada wanita lain. Siapa yang bersama Kenzo tadi malam? Apakah benar Shera? Nindya cemburu hingga hampir tak sanggup mengendalikannya. Jika bukan Shera, lalu siapa? Tidak peduli siapa, Nindya tidak akan membiarkannya. Kenzo hanya miliknya. Ketika Nindya kembali ke kantor, ia melihat Firdaus duduk di sofa, tetapi Kenzo tidak ada di sana. Di mana Kenzo? Maaf, Nona De Agres. Presiden Wiharja sedang ada urusan di kantor pusat, jadi dia meminta saya untuk mengantar Anda pulang, kata Firdaus dengan sopan. Kekecewaan melanda hati Nindya. Meski Kenzo sudah memberinya segala yang ia butuhkan, hubungan mereka terasa dekat dan jauh pada saat yang sama. Terlebih lagi, Nindya jatuh cinta padanya hingga tak mampu mengendalikan perasaannya. Dia tidak hanya menginginkan kekayaan, dia menginginkan segalanya, termasuk menjadi Nyonya Wiharja. Aku sendiri yang menyetir ke sini. Firdaus, apakah Kenzo bekerja lembur tadi malam? Tanya Nindya penasaran. Firdaus mengangguk. Ya, Presiden Wiharja sudah beberapa hari ini bekerja lembur di perusahaan. Nindya tersenyum pahit. Kalau begitu, pastikan dia lebih sering beristirahat dan tidak terlalu memaksakan diri. Tentu saja. Firdaus tersenyum. Setelah itu, Nindya mengambil tasnya dan pergi. Namun, di pikirannya, ia terus bertanya-tanya siapa yang bersama Kenzo tadi malam. Di saat yang bersamaan, ponsel Nindya berdering. Itu adalah panggilan dari Livi. Nindya, aku sangat sedih. Temani aku minum malam ini, ya. Nindya sendiri sedang dalam suasana hati yang buruk, jadi dia setuju. Tentu, kau di mana? Aku akan menjemputmu. 1 jam kemudian, mereka sudah duduk di bar musik. Livi memandang Nindya dan bertanya, apa kegiatanmu akhir-akhir ini? Aku sering ke salon kecantikan. Jawab Nindya santai. Oh, apakah itu pakaian terbaru dari Channel? Aku pernah melihatnya di internet.
Ini hanya replika berkualitas tinggi. Nindya langsung berbohong. Livy mengamati pakaian itu. Kainnya bagus sekali. Di mana kamu mendapatkannya? Aku juga ingin memilikinya. Itu satu-satunya stok yang ada. Nindya lalu mengubah topik. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Shira menghancurkan keluargaku. Ayah sekarang lebih sering di rumahnya daripada di rumah kami. Dia bahkan berada di sana tadi malam. Kenapa? Shira bilang dia harus lembur, jadi ayahku diminta untuk menjaga anaknya. Aku yakin dia hanya memanfaatkannya. Nindya merasa pikirannya berputar. Firdaus bilang Kenzo lembur tadi malam, begitu juga Shira. Apakah ini kebetulan? Apakah mungkin mereka melakukan sesuatu yang tidak pantas di kantor? Apakah Shira membohongi semua orang ketika dia mengatakan bahwa dia tidak tertarik pada Kenzo? Apakah sudah lama dia terlibat dengan Kenzo secara diam-diam? Pikiran Nindya berputar-putar penuh kecemburuan. Bisa jadi Shira sengaja menempelkan tanda cinta di leher Kenzo untuk memastikan Nindya melihatnya. Kebencian dan kecemburuan membara di matanya. Bagaimana mungkin Shira, yang selama ini mengaku tidak tertarik, bisa berperilaku seperti itu? Selama 5 tahun ini, Shira terlihat begitu tenang dan polos. Namun, di balik sikapnya yang lembut, ternyata dia bisa secerdik itu. Nindya memutuskan saat itu juga bahwa dia tidak bisa meremehkan Shira lagi. Dasar licik, gumam Nindya, sambil menggertakkan giginya. Di sampingnya, Livy langsung menyetujui. Benar, kan? Dia benar-benar tak punya malu. Dia bahkan menjambak rambutku tadi pagi dan membuat wajahku bengkak. Aku tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Nindya mengangguk dalam hati, meskipun kata-katanya tentang Shira lebih ditujukan untuk kepentingannya sendiri daripada untuk Livy. Berapa umur putranya, sih? Tanya Nindya, penasaran. Livy langsung mengeluarkan ponselnya dan memperlihatkan beberapa foto. Ini dia. Aku diam-diam mengambil beberapa fotonya. Kamu bisa lihat sendiri. Ketika Nindya mengambil ponsel itu dan melihat wajah anak kecil itu, hatinya terhenyak. Mata Nindya melebar, terkejut luar biasa. Ia menatap foto itu berulang-ulang. Bagaimana bisa anak itu mirip sekali dengan Kenzo? Semakin lama ia melihat foto itu, semakin kuat kecurigaannya. Kecurigaan itu segera berubah menjadi sebuah keyakinan. Anak Shira adalah putra Kenzo. 5 tahun lalu, Shira pasti telah melahirkan anak dari Kenzo secara diam-diam di luar negeri. Berapa umurnya? Tanya Nindya, mencoba menahan kegugupannya. Shira bilang umurnya 3 tahun, tapi aku tidak percaya. Mana mungkin anak seusia itu sudah setinggi ini? Jawab Livy dengan sinis. Saat Nindya terus menatap foto itu, rasanya ada sesuatu yang menghantam dadanya, membuatnya sulit bernapas. Shira mungkin tidak pernah tahu kalau Kenzo adalah ayah dari anaknya. Namun, sekarang hubungan antara mereka jelas menjadi lebih rumit. Bagaimana bisa Shira begitu beruntung hingga melahirkan anak Kenzo dari satu malam saja 5 tahun lalu? Nindya merasa dirinya harus segera bertindak. Dia harus membuat Kenzo jatuh sepenuhnya dalam pelukannya. Hanya dengan memiliki anak Kenzo,
dia akan memiliki kekuatan untuk mengalahkan Shira. Putra Shira mungkin adalah anak dari Kenzo, tapi anaknya sendiri nanti akan menjadi pewaris sah dari keluarga Wiharja. Pikiran itu langsung membuat Nindya bangkit kembali. "Kenapa kamu melamun? Apa kamu baik-baik saja?" tanya Livi, menyadari perubahan ekspresi Nindya. Nindya tersenyum lemah. "Aku hanya sedikit lelah belakangan ini." Livi tidak menyadari apapun, hanya tersenyum kembali. Namun, Nindya tahu bahwa rencana besarnya kini telah dimulai. Dia tidak akan membiarkan Shira menang. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Setelah hari kerja selesai, Shira menjemput putranya, Leon. Malam itu, mereka pulang ke rumah kecil mereka, dan Shira memasak kasserole ayam, makanan kesukaan putranya. Leon makan dengan lahap, membuat Shira tersenyum melihatnya. "Mama, kakek bilang Mama sudah tidak muda lagi." Dia bilang, "Harus segera mencari pasangan hidup," ujar Leon tiba-tiba. Shira terkekeh kecil. "Tapi aku sudah punya kamu, kan? Kita adalah tim yang sempurna." Namun, si kecil tidak berhenti di situ. Kakek juga bertanya siapa papaku. "Bisakah Mama memintanya kembali?" Tawa Shira langsung lenyap. Dia menatap putranya dengan lembut, tapi serius. "Leon, kita tidak butuh papa, oke? Mama bisa membesarkanmu sendiri." "Tapi kakek bilang, tidak adil kalau papa tidak bertanggung jawab atas kita," jawab Leon dengan wajah polos namun serius. Shira terdiam. Kenapa ayahnya membicarakan hal seperti itu dengan Leon? Air mata mulai menggenang di matanya saat Leon menambahkan, "Kakek juga bilang bahwa dia akan semakin tua dan mungkin suatu hari nanti tidak bisa menjaga kita lagi." Shira menahan air matanya. "Ayah khawatir dia tidak akan bisa menjaga kami selamanya." Dengan lembut, Shira mengelus kepala putranya. "Jadilah anak yang baik, ya, Leon. Mama akan selalu ada untuk menjaga kakek dan kamu." Leon tersenyum puas. "Aku akan tumbuh besar dan kuat, Mama. Nanti aku yang akan menjaga kalian berdua." Hati Shira melunak mendengar kata-kata putranya itu. Leon adalah segalanya baginya, dan dia akan melakukan apa saja untuk melindungi putranya dari segala hal yang mungkin datang mengancam mereka. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Keesokan harinya, di pagi hari Sabtu, Shira terbangun oleh panggilan dari Rianita, manajer kantornya. "Shira, kamu tidak datang untuk lembur hari ini." "Lembur?" Shira bertanya dengan bingung. "Apakah harus?" "Ya, ada rilis desain baru yang harus diselesaikan." "Semua orang sudah di sini." "Datanglah sekarang." Shira terkejut. "Bolehkah aku membawa putraku?" "Tidak masalah," jawab Rianita dengan cepat. Shira segera membangunkan Leon, dan mereka pergi ke kantor bersama. Setibanya di kantor, Vina, salah satu rekan kerjanya, terkejut melihat Leon yang tampan dan menggemaskan. "Astaga! Anakmu lucu sekali." Dengan rambut hitam tebal dan mata besar yang berkilau, Leon terlihat seperti boneka hidup.
Wajahnya memikat semua orang yang melihatnya. "Hai, anak kecil, apakah bulu matamu pernah melengkung saat masih di dalam perut ibumu? Bulu matamu panjang dan lentik sekali," kata Vina kagum. Mendengar hal itu, Shira hanya bisa tersenyum bangga. Saat Shira sedang meneliti dokumen-dokumen itu dengan kepala tertunduk, Vina mengambil kesempatan itu untuk mengulurkan tangannya. Si kecil menatapnya dengan marah. "Nona, bisakah kamu berhenti mencubit pipiku? Sakit. Maaf, maaf. Wajahmu terlalu lembek sehingga aku tidak bisa menahannya." "Aku akan berhenti sekarang," Vina buru-buru meminta maaf. Saat itu, Shira menjawab panggilan dari Rianita. "Datanglah ke kantorku sebentar." "Vina, aku akan ke kantor direktur sebentar. Jaga Leon selama aku pergi." "Tentu saja. Tidak masalah." Vina memberi isyarat dengan tanda "oke". Di tempat parkir bawah tanah Amor, sebuah Bentley mewah namun sederhana baru saja berhenti dan Kenzo turun dari kursi pengemudi. Ia baru saja menerima telepon dari Aldi, yang memberitahunya bahwa ada dokumen penting yang harus ditandatanganinya. Saat itulah ia menyadari bahwa seluruh staf Amor sedang bekerja lembur. Aldi menawarkan untuk membawakan dokumen itu kepadanya, tetapi karena Kenzo kebetulan ada di daerah itu, dia datang ke kantor sendiri. Dia menekan tombol lift dan menaiki lift menuju kantornya. Vina bermain dengan anak kecil itu beberapa saat sebelum teringat bahwa ada dokumen yang harus ditandatanganinya. Ia berkata kepada anak itu, "Leon, berjanjilah padaku kau tidak akan pergi kemanapun. Aku akan kembali tepat setelah mengantarkan dokumen, oke?" "Baiklah." Si kecil mengangguk patuh. Dia belum lama pergi ketika Leon perlu pergi ke kamar mandi. Dia membuka pintu kantor dan berlari ke kamar mandi yang terletak di lantai yang sama, dan menemukan tanda yang mengatakan sedang dalam perbaikan tergantung di luar. Si kecil segera berlari ke lift dan menekan tombol untuk naik. Tak lama kemudian, pintu lift terbuka dengan bunyi ding. Dia mendongak dan melihat seorang pria jangkung di dalam lift. Begitu dia mengangkat kepalanya, dia bertanya, "Tuan, di mana kamar mandinya?" "Saya ingin buang air kecil." Pria di dalam lift terkejut sejenak. Ia menunduk untuk melihat wajah Leon. Matanya bertemu dengan tatapan anak itu, dan dalam sekejap dia terkejut. "Siapakah anak kecil ini?" "Tuan, tolong cepat, aku sudah tidak tahan lagi," teriak si anak laki-laki dengan wajah memerah, sambil menarik celana pria di depannya. Pria itu, Kenzo, merespons dengan nada tenang, "Baiklah, aku akan membawamu ke sana." Begitu pintu lift terbuka, Kenzo membungkuk untuk menggendong si kecil dan berjalan cepat menuju kamar mandi. Setelah sampai di kamar mandi, Kenzo menunggu dengan sabar sambil menjaga anak itu. Ketika anak kecil tersebut selesai, ia menghela napas lega dan tersenyum sambil berkata, "Terima kasih, Tuan." Kenzo, yang merasa penasaran, bertanya, "Siapa namamu, dan kenapa kamu ada di sini?" Anak itu dengan suara polos menjawab, "Namaku Leon Nugraha, aku di sini menemani mamaku yang sedang bekerja."
Kenzo mengerutkan dahi. Apakah ibumu Shira Nugraha? Leon mengangguk antusias. Benar. Apakah kami kenal dengan mamaku, Tuan? Kenzo hanya menduga. Shira adalah seorang ibu tunggal, jadi wajar jika putranya menggunakan nama belakangnya. Leon berlari keluar dari bilik dan mencuci tangannya. Ketika melihat pantulan pria di belakangnya di cermin, dia tiba-tiba berkomentar, "Tuan, kita mirip sekali." Kenzo berhenti sejenak. Ia lalu memperhatikan wajah Leon dengan lebih seksama, dan betul saja, ada kemiripan yang mencolok antara mereka berdua. Mata, alis, bahkan bentuk hidung dan bibir mereka terlihat sama. "Tuan, apakah kamu punya pacar?" tanya Leon penuh rasa ingin tahu. Kenzo tersenyum kecil, memahami arah pertanyaan itu. "Tidak, aku masih lajang." Wajah Leon tampak berseri-seri. "Kalau begitu, maukah kamu mempertimbangkan mamaku? Dia cantik, pintar masak, dan sangat baik." Leon mulai mempromosikan ibunya dengan penuh semangat. Kenzo tertawa kecil, terhibur oleh keluguan anak ini. "Kamu bisa tanyakan pada ibumu apakah dia ingin menikah denganku. Kalau dia mau, aku tidak keberatan." Leon berseri-seri, senang mengetahui bahwa ibunya begitu dihargai oleh pria tampan ini. "Baiklah, aku akan menanyakan itu padanya." "Tuan, siapa namamu?" "Namaku Kenzo Wiharja," jawab Kenzo dengan tenang. Leon mengangguk puas, "Oke, aku akan ingat." Entah mengapa, ia ingin tinggal bersama pria tampan ini lebih lama. Tentu saja. Kenzo mengangguk. Ia baru saja menuntun si kecil keluar ketika dua karyawan datang dari arah lain. Mereka langsung terkejut ketika melihat si kecil di sebelah Kenzo. "Presiden Presgrave punya anak laki-laki? Apakah itu anak Anda, Presiden Wiharja? Dia sangat mirip dengan Anda." Salah satu dari mereka berseru dengan heran. Kenzo sedikit terkejut, tetapi ketika ia melihat ke arah Leon, dia mulai merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Meski anak ini bukan putranya, ada kedekatan yang aneh yang membuatnya tidak ingin membiarkan Leon pergi begitu saja. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Sementara itu, di ruang rapat, Vina tiba-tiba berlari masuk dengan wajah panik. "Shira, Leon hilang. Apa?" Shira langsung berdiri dari kursinya dan berlari keluar tanpa menunggu penjelasan lebih lanjut. Ketika ia sampai di kantornya, benar saja, Leon tidak ada di sana. Vina sudah berusaha mencarinya ke seluruh lantai tapi tidak menemukan jejaknya. Saat itu, seorang asisten dari lantai atas datang untuk mengantarkan dokumen dan berkata kepada Shira, "Nona Nugraha, saya baru saja melihat seorang anak bersama Presiden Wiharja di lantai 8. Mendengar itu, Shira segera naik lift ke lantai 8. Ketika pintu terbuka, ia langsung menuju kantor Kenzo dan tanpa ragu mengetuk pintu lalu membukanya. Di dalam, ia melihat putranya duduk dengan nyaman di sofa. Shira menghela napas lega sebelum ia mendekat dengan cepat. Suaranya terdengar marah dan khawatir. "Leon, kamu membuatku panik. Kenapa kamu pergi tanpa bilang apa-apa?" Leon terlihat sangat menyesal. "Maaf,
Mama, aku tidak bermaksud membuatmu khawatir. Shira akhirnya memeluk putranya erat-erat, lega bahwa Leon baik-baik saja. Jangan lakukan itu lagi. Kenzo, yang menyaksikan momen tersebut, akhirnya bersuara. Biar aku yang menjaganya sementara. Kau bisa kembali bekerja. Shira menatap Kenzo, merasa berhutang budi namun juga sedikit canggung. Ia tahu pria ini mencoba membalas budi, tetapi Shira tidak ingin menerima kebaikan semacam itu. Terima kasih, tapi tidak perlu. Aku bisa mengurusnya sendiri. Namun, sebelum ia bisa berkata lebih banyak, Leon memotong, Mama, aku ingin tinggal bersama Tuan Tampan. Bisakah aku bermain di sini sampai kamu selesai? Shira terdiam sejenak. Leon jarang sekali meminta sesuatu seperti ini, dan sekarang dia justru meminta untuk bersama Kenzo. Ia tak ingin mengecewakan putranya, tapi juga tak ingin merepotkan orang lain. Setelah berpikir cepat, akhirnya dia berkata, baiklah. Tapi, Leon, kau harus berjanji untuk tidak merepotkan Tuan Kenzo, iya? Pasti, Mama. Aku akan jadi anak baik, jawab Leon dengan penuh semangat. Dengan berat hati, Shira menyerahkan putranya kepada Kenzo untuk sementara waktu dan kembali ke ruang rapat. Leon langsung asyik bermain dengan kubus Rubik miliknya di sofa, sementara Kenzo memperhatikannya dari meja kerjanya. Tak lama kemudian, Leon menyelesaikan kubusnya dalam waktu kurang dari 2 menit. Kenzo, yang mengamati hal itu, tampak terkesan. Kau cukup hebat. Siapa yang mengajarimu? Leon tertawa kecil. Aku belajar sendiri. Tuan Kenzo, berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk menyelesaikannya? Kenzo mengambil kubus itu, mengacaknya, dan dengan tenang menyelesaikannya hanya dalam waktu 10 detik. Leon ternganga kagum. Wow, kamu hebat sekali, Tuan. Kenzo menyeringai puas. Pujian dari seorang anak kecil entah mengapa membuatnya merasa sangat senang. Jika seseorang kebetulan melihat pemandangan ini, mereka akan terkejut saat mengetahui bahwa keduanya tampak persis saat mereka tersenyum. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Sementara itu, Shira telah kembali dari rapat dan sedang memikirkan kemana dia bisa membawa Leon untuk makan siang dan tiba-tiba, teleponnya berdering. Leon akan makan siang bersamaku. Kamu bisa bergabung dengan kami di restoran seberang kantor, suara Kenzo terdengar dari ujung telepon, tegas namun lembut. Shira mendengus. Kenzo mengajak Leon makan siang? Tanpa izinku? Rasanya seolah pria ini mengendalikan semuanya. Dengan sedikit jengkel, Shira segera meraih tasnya dan menuju restoran yang disebutkan. Begitu masuk, ia melihat Leon dan Kenzo duduk di meja dekat jendela. Setelah duduk, Shira berusaha menjaga formalitas. Makan siang ini biar aku yang traktir sebagai ucapan terima kasih karena sudah menjaga putraku. Kenzo menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Wanita ini sepertinya enggan menerima kebaikan sekecil apapun darinya. Mama, Tuan Kenzo luar biasa. Dia menyelesaikan Rubik's Cube dalam 10 detik. Cerita Leon dengan mata berbinar.
Setelah pesanan mereka diambil, mereka disuguhi es krim sebelum makan. Si kecil dengan senang hati langsung mengambilnya dan mulai memakannya. Karena Shira tahu bahwa Leon memiliki masalah perut sejak dia masih kecil, dia tidak bisa makan terlalu banyak makanan alkali. Karena itu, dia menyarankan, biar aku coba juga. Ini, Mama. Si kecil menyendok es krim untuknya, yang segera dimakannya. Beberapa saat kemudian, ia menyendok lagi dan menatap pria yang duduk di seberang mereka. Tuan, kamu juga mau? Shira langsung panik dan buru-buru menghentikannya. Leon, aku makan dari sendok ini tadi, jadi kamu tidak boleh menawarkannya kepada orang lain. Itu tidak sopan. Akan tetapi, lelaki yang duduk di hadapan mereka menyipitkan matanya sambil berpikir, kita sudah pernah berciuman sebelumnya, jadi mengapa kamu peduli? Leon menikmati es krimnya sendirian, sementara Shira hanya mencicipinya sedikit. Di seberang mereka, Kenzo mengamati interaksi antara ibu dan anak ini dengan ketertarikan yang makin besar. Ada sesuatu yang menarik dalam kebersamaan mereka. Kenzo tiba-tiba merasa ingin tahu tentang siapa sebenarnya ayah anak itu. Siapa pria yang pernah bersama Shira hingga ia melahirkan anak seperti Leon? Ponsel Kenzo tiba-tiba berdering, mengganggu lamunannya. Ia melihat nama Nindya di layar dan langsung menjawab panggilan itu. Halo, Nindya. Kenzo, kamu di mana? Bisa makan malam denganku nanti malam? Tanya Nindya dari ujung telepon dengan suara manja. Aku masih di kantor, jawab Kenzo dengan datar. Kamu tidak harus lembur lagi, kan? Ada beberapa hal yang perlu kuselesaikan, balasnya singkat, tak ingin memperpanjang percakapan. Tapi aku ingin kita menghabiskan waktu bersama, rengek Nindya, suaranya terdengar memelas. Aku akan meneleponmu lagi setelah selesai, oke? Kenzo berusaha menenangkannya dengan nada yang lebih lembut. Shira yang duduk di hadapannya segera mengenali nada suara itu. Jelas sekali, Nindya adalah seseorang yang sangat penting baginya. Meskipun mereka tidak pernah membicarakannya, ekspresi Kenzo saat berbicara dengan Nindya cukup menunjukkan seberapa dalam hubungan mereka. Selesai menelepon, Kenzo meletakkan ponselnya di meja. Shira menatapnya dengan tatapan tajam, lalu berkata tanpa ragu, Kenzo, apakah Nindya adalah pacarmu? Kenzo menatapnya sejenak sebelum menjawab dengan nada rendah, kami hanya berteman. Leon yang mendengar percakapan mereka langsung menimpali, tuan tampan itu bilang dia belum punya pacar, Ma. Dia bilang kalau Mama mau nikah sama dia, dia mau? Leon menatap Shira dengan harap-harap cemas, seolah ingin melihat mamanya segera menikah. Shira tercengang mendengar pengakuan putranya. Bagaimana bisa Leon berbicara seperti itu? Tatapannya beralih ke Kenzo dengan sorot mata tajam, menuntut penjelasan. Namun, alih-alih merasa bersalah, Kenzo hanya menatapnya dengan ekspresi tenang dan berkata, kamu bisa mempertimbangkan tawaran itu. Shira menahan tawa sinis. Aku tidak akan melakukannya, jawabnya cepat, tanpa ragu sedikit pun. Tapi aku sangat menyukai Leon, dan aku bersedia menjaga kalian berdua sepanjang hidupku, kata Kenzo dengan nada serius. Ada ketulusan yang aneh dalam kata-katanya,
dan Shira bisa melihat itu. Namun, Shira tahu bahwa tawaran ini bukan karena cinta atau ketertarikan nyata. Kenzo hanya merasa berhutang budi karena pengorbanan yang dilakukan ibunya untuk menyelamatkan hidupnya bertahun-tahun lalu. Shira tahu, di balik sikapnya yang hangat, Kenzo hanya ingin membalas kebaikan keluarganya. Dia menghela napas dalam hati. Ini bukan tentang cinta. Ini tentang rasa hutang budi yang besar. Ia tidak bisa membiarkan Kenzo berpikir bahwa pernikahan adalah cara untuk membayar kebaikan ibunya. Aku tidak butuh itu, terima kasih, jawab Shira dengan sopan namun tegas. Tatapan mereka bertemu untuk beberapa saat, Kenzo dengan ekspresi penuh arti, sementara Shira tetap tenang dan teguh dalam keputusannya. Setelah makan siang, Shira buru-buru pergi bersama Leon. Saat mereka meninggalkan restoran, Leon menoleh ke belakang dan melambai kepada Kenzo. Sampai jumpa, Tuan Kenzo, serunya dengan riang. Sampai jumpa, balas Kenzo, melambaikan tangan dengan lembut kepada anak kecil itu. Shira memutuskan untuk mengambil cuti di sore itu agar bisa menghabiskan waktu bersama putranya. Mereka berdua mengunjungi museum di kota, menikmati waktu bersama sebelum akhirnya pulang ke apartemen mereka. Saat mereka selesai berkeliling, Shira membeli beberapa bahan makanan sebelum pulang. Sementara Leon bermain di ruang tamu, Shira sibuk menyiapkan makan malam. Suara notifikasi ponsel tiba-tiba mengalihkan perhatiannya. Pesan itu datang dari Elvano, teman lamanya. "Hei, aku akan tiba di bandara besok pukul 10. Mau jemput aku?" Shira tersenyum membaca pesan itu. Vano selalu ceria dan menyenangkan, dan ia tahu Leon pasti senang bisa bertemu dengan Paman Vano. Ia segera mengetik balasan, "Tentu, kami akan datang menjemputmu." Bagus. Aku tidak sabar untuk bertemu kalian berdua. Shira menceritakan kepada Leon bahwa mereka akan menjemput Vano keesokan harinya. Leon pun tampak sangat bersemangat. Vano memang selalu membawa kebahagiaan setiap kali datang. Di tempat lain, di villa mewah milik keluarga Wiharja, Kenzo menerima panggilan dari neneknya. "Kenzo, tolong jemput Vano di bandara besok. Setelah itu, bawa dia ke rumah untuk makan siang," pinta sang nenek. Kenzo setuju. Kemudian, ia meminta asistennya untuk mengirimkan informasi penerbangan Vano dan memastikan bahwa ia harus menjemput Vano pukul 10 besok pagi. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Pada pukul 9.30, Shira menemani putranya untuk menyaksikan pesawat lepas landas dari jendela besar. Akhirnya, pada pukul 9.50, ia menuntun putranya menuju bagian kedatangan bandara, tetapi bagian itu sudah penuh dengan orang-orang yang menunggu orang yang mereka cintai. Sambil memegang tangan putranya, ia menunggu di ruang terbuka di sebelah bagian kedatangan. Para pelancong akhirnya muncul satu demi satu. Di tengah kerumunan itu ada sosok yang sangat memukau yang segera melangkah maju. Pria itu mengenakan kemeja biru dan celana jeans kasual sementara sepasang kacamata hitam bertengger di rambutnya yang tebal. Fitur wajahnya tampan dan menawan, dan dia dikelilingi oleh aura superior. Bahkan,
Dia lebih menarik perhatian daripada selebriti. Paman Vano. Leon segera berlari menghampiri, sementara Shira juga ikut berlari menghampiri. Vano segera menyingkirkan troli kopernya, lalu berjongkok dan memeluk anak kecil itu. Halo, nak. Apa kamu merindukanku? Ya. Ya, aku rindu. Leon mengangguk. Aku juga merindukanmu. Setelah berbicara, Vano menggendong anak laki-laki itu dan meletakkannya di atas kereta dorong, lalu mendorong kereta dorong itu ke arah Shira, yang juga tersenyum padanya sambil menunggunya datang. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.